warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa afdhalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallu ala Nabi Muhammad. Para ibu, orang tua kami, jamaah Majelis Taklim Al-Hijrah Kelangenan Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami benar-benar mohon semoga perkumpulan ini, majelis mulia ini bukan hanya di dunia ya Allah. Semoga ini awal muqaddimah dari perkumpulan kami kelak rombongan menuju surga Jannatun Naim dengan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa lagi kita sekarang memasuki tahun baru Hijriah. Betul Ibu? Setiap datang tahun baru, secara hitungan umur kita bertambah. Saya 68, berarti sekarang 69 jalan. Kalau ada yang 40, berarti 41. Tapi secara hakikatnya, Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Umur kita itu makin pendek, betul. Disudah lagi 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Cepat atau lambat bunga mawar, bunga melati. Boleh ditawar harga pasti. Kematian pasti datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Maju kena, mundur kena. Tuh, maka hati-hati hidup ini ya. Umur makin pendek, Bu, sedangkan dosa makin banyak, betul? Oh, Bu, dosa makin banyak. Maka tahun baru ini sama-sama kita memperbaiki diri. Muhasabah. Jangan suka menilai orang, menghina orang, merendahkan orang. Kita saja banyak dosanya, betul? Yang kedua, kita belum tentu kapan meninggal dunia, wafat di mana enggak tentu. Dan enggak tahu. Yang penting kapan saja, di mana saja, kira-kira kita wafat husnul khat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Yang penting itu. Ketika wafat lagi senang ngaji, amin.
Lagi seneng sholat berjamaah, amin. Lagi seneng sholawatan, amin. Lagi seneng baca Al-Quran, amin. Lagi seneng datang ke majlis taklim, lagi seneng sodako, amin ya robbal. Itu yang penting tuh para jamaah yang dimuliakan Allah. Maka Bu, pesan Nabi ada 5. Ada berapa aja Bu? Dengarkan dengan baik ini. Kalau kita pengen mafatnya husnul khotimah, dalam kitab Nasihatul Ibad, 1, hidup ini selalu bersyukur kepada Allah. Apa aja Bu? La in syakartum la azidannakum. Kalau orang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Bukan aja kebahagiaan dunia, di akhirat akan lebih bahagia, itu akan lebih senang. Apa yang kita syukuri sehari-hari saja ya. Alhamdulillah ya Allah, di tahun baru ini masih sehat, alhamdulillah. Kemarin ada yang sakit, saya ke rumah sakit. Oh Bu, orang sakit banyak sekali, bermacam-macam penyakitnya. Maka ibu-ibu yang belum sadar sering piknik ke rumah sakit. Aja ning plangon ben nengok uwa maning. Nengok uwa maning. Ya? Iya, ke pantai lagi. Sering piknik ke rumah sakit supaya kita sadar bahwa sehat itu nih. Kalau sudah sakit Bu, jabatan tidak ada harganya, betul? Kekayaan gak ada nilainya, betul? Kecantikan gak ada yang lirik lagi, apalagi setruk, muju Bu. Kegantengan gak ada nilainya, betul? Maka yang sehat ini alhamdulillah. Dan ibu beruntung kesehatan ini sudah sama-sama sadar kita istiqomah hadir ke majlis taklim ini. Allahumma amin ya robbal. Tuh Bu, mumpung sehat. Tapi ya Pak Zainuddin, saya uangnya sedikit, uang aja yang dipikiri tuh. Bu, mau enggak dikasih uang 100 juta? Bu, matanya budak, enggak mau. Mau enggak dikasih 200 juta, napasnya hilang. Masya Allah, harganya mata, telinga, mulut, jantung, paru-paru ini luar biasa mahalnya. Ya Allah, maka disyukuri ya, ibu sehat semua. Jangan malas. Jangan lagi sehat malas ketika stroke baru pengen ibadah, rugi. Tidak kadang-kadang nengok rombongan ya. Ada orang stroke, Allah, Bu, yang sehat, ya Pak Kiai, doain saya kalau sehat mau ikut ngaji busung, muyut. Kenapa baru sakit kok pengen ngaji, lagi sehat nggak pengen? Nah rugi ini. Tapi kalau ibu-ibu yang istiqomah, kemudian datang sakit nggak bisa ngaji, itu pahala ngaji sudah dapat. Maka niat yang bagus-bagus aja. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau belum sadar-sadar datang ke rumah sakit bermacam-macam penyakit. Yang kedua, sering ziarah kubur supaya sadar. Ziarah kubur mendoakan orang yang meninggal dunia. Sama ketika sholat mayat, itu mendoakan mayatnya ada di depan. Kalau laki-laki, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Nah kalau ziarah kubur doakan sama, cuma mayatnya sudah dikubur. Itu bedanya begitu. Allahumma gfirli wali walidayya. Bu, jangan minta ke kuburan, salah. Memang awalnya ziarah kubur dilarang.
Kemudian dalam waktu yang lama Rasulullah memperbolehkan. Maka kalau ada perintah setelah larangan, hukumnya sunnah. Tadi dilarang, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah. Bu, sok jarak kubur ya. Iya ya, ini orang kaya mati nggak bawa apa-apa. Iya, ini pejabat ya mati nggak ada apa-apa. Jabatan kekayaan. Iya, ini cantik sekali dulunya mati sendirian. Padahal begitu. Maka yang belum tobat-tobat sering ziarah datang ke kuburan tuh. Nggak ada apa-apa ibu. Iya, maka ayo para ibu yang dimuliakan Allah, syukuran kepada Allah, masih diberi sehat alhamdulillah. Masih diberi umur panjang alhamdulillah. Yuk kita istiqomah ibadah seperti ini. Siap ibu? Iya, masya Allah, betapa indahnya ya. Iya. Yang kedua kata Rasulullah, selalu berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku kasih kata Allah. Tapi syaratnya ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kita doa yang yakin ibu, jangan ragu-ragu. Dalam hadis qudsi, ana indadzoni abdi, aku tergantung dzonnya hambaku. Kalau ragu nggak dikasih. Yang yakin kalau doa, mohon doa terus. Mau makan doa, mau tidur berdoa, mau keluar dari rumah berdoa. Berdoa terus hidup ibu. Mohon kepada Allah supaya apa? Ya muqallibal qulub, hai dat yang bolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik wa ala taatik. Supaya hati kita ini bu bisa istiqomah ibadah kepada Allah. Wafatnya husnul khatim, doa minta kepada Allah. Doa yang paling bagus malam hari. Apa aja bu? Itu malam hari sambil tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab ataka rabbuka maqamam mahmuda. Kalau orang tahajud istiqomah maqamam mahmuda, Allah akan beri tempat yang istimewa. Di dunia akan dimudahkan segala urusannya, dimuliakan. Di akhirat akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Karena tahajud itu amalan istiqomahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 rakaat aja ibu. Bismillah, la haula wa la quwata. Apa hajat ibu? Iya. Jangan kita punya hajat ke medsos. Nggak ada apa-apanya. Allahnya nggak baca ibu. Wasta'inu bis sabri wassalah. Bu, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Masalah apa? Ngadep Allah. Ya Allah ya Rabbi. Allah kapan saja ibu doa bisa. Jam 2 malam bisa, jam 3 malam, jam 2 sore bisa. Kapan saja dengan Allah bisa. Malahan Allah udah seneng kalau hambanya berdoa, minta terus seneng. Beda dengan manusia. Kalau minta terus bos, bahkan dimarahi. Iya. Apapun problem ibu. Iya, problem keluarga, anak belum dapat pasangan hidup, jodoh, belum dapat kerjaan, belum punya keturunan. Ya, problem rezeki. Dan ingat ya bu ya, rezeki itu bukan harta saja, tapi ibu rajin ibadah itu rezeki yang tidak ada taranya. Karena apa bu? Nikmat ada 3. 1 nikmat kecil, dunia seisinya, jabatan, harta benda, kecantikan, kegantengan, itu nikmat kecil. Apa sebabnya? Kalau mati tidak dibawa, betul. Yang kedua nikmat besar apa? Iman. Nah ini kira-kira mati bawa iman. Ini minta kepada Allah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wala tu'atik. Bawa iman. Kalau mati nggak bawa mobil nggak apa-apa. Nggak bawa HP nggak apa-apa. Nggak bawa kerudung
nggak apa-apa. Nggak bawa uang, tapi kalau mati nggak bawa iman, resiko besar. Fir'aun jabatannya tinggi, kaya raya, tapi matinya nggak bawa iman, hina. Qarun sukses kaya raya, matinya nggak bawa iman. Abu Lahab, Abu Jahal, mati nggak bawa iman, saya selalu dibakar oleh neraka. Insya Allah ibu kalau wafat diantar ke surga oleh Allah. Karena apa? Senang berdoa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Tenang ibu, ngaji tenang, dikiran tenang, sedekah tenang, puasa ibadah kok tenang, seneng, nikmat. Justru bakal kalau ada datang adzan belum sholat tuh gemeter, betul? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena kulanya seneng, kitanya seneng, ibadah tuh ridho, seneng. Maka kalau wafat Allahnya juga ridho, seneng. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bu, nanti ketika wafat akan dikumpulkan dengan roh-rohnya orang-orang yang mulia. Ibad jamaknya abdun. Ibu akan bertemu dengan ruhnya para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para aulia kekasih-kasih Allah. Asallah, makanya yang tenang, ibadah yang istiqomah. Jangan kadang ngaji, kadang hari yang mangkat beli yang anak bature tekal angka bature kadar ninguman dodok ning kene, ningumang lonjor ning kene, ningumang lendean ning kene, ningumang ngantuk ning kene. Ya sini aja. Kebuyuh deh. Bu, duduknya lendeannya, ngelonjornya, ngantuknya dapat pahala yang berlipat ganda. Duduk di masjidnya, iktikafnya, sholat jamaahnya, pahala luar biasa, ibu. Nah, di sana akan diberi hadiah oleh Allah, bermacam-macam hadiah. Doa bu ya. Jadi doa tuh ada 3. Satu mungkin langsung dikasih, kedua mungkin di masa tua, dan ketiga disimpan di alam kubur. Nanti ketika ibu sudah dikubur, di alam kubur orang pergi semua. Ibu di dunia pernah minta mobil yang bagus, belum dapat, tapi tetap ibu ibadah, istiqomah. Dilihat ke sini mobil mewah. Ya Allah, ini mobil apa? Hambaku waktu di dunia pengen mobil baru, tapi belum dapat. Ini doanya. Ya Allah, seneng banget. Ibu di dunia pengen gelang rong sikut, oleh gelang karet, Pak. Tiba-tiba di dalam kubur rong sikut. Ya Allah, Bu, ini gelang apa? Doa hambaku. Walaupun di dunia gelang karet saja, tapi tetap ibadah. Ya Allah, pakaian yang mewah. Jadi doa-doa ibu nggak bakal ditolak. Maka ahli surga tuh begini, dengerin nih. Ada tetangga beli mobil baru, alhamdulillah. Doa aja. Walaupun kitanya punya mobil-mobilan, tenang aja. Ada tetangga punya rumah baru, alhamdulillah. Walaupun kitanya ngontrak aja. Nggak pernah iri hati, nggak pernah dendam, nggak pernah sombong. Ada tetangga punya gelang baru, alhamdulillah. Walaupun kita gelangnya karet, tenang aja, nggak pernah iri hati, dendam, nggak pernah sombong, menghadap Allah. Siap? Yang ketiga, Bu,
Kata Rasulullah, senang membaca istighfar. Apa aja Bu? Senang membaca istighfar supaya diampuni dosanya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Minimal 100 sehari. Setelah tahajud, mi'ata marrah. Rasulullah SAW enggak punya dosa, tapi selalu baca istighfar 100 kali. Kalau kita enggak apa-apa, 1000 lebih baik. Apapun masalahnya, seruat apapun, kalau kita baca istighfar, mohon ampun pada Allah, Allah akan mengampuni. Bu, min kulli dikin makhrajat. Apapun kerupakannya, Bu, Allah akan beri jalan keluar. Apa masalahnya itu? Malam hari bangun istighfar mohon. Masya Allah. Wa min kulli hamin faroha. Galau keder, Allah akan berikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki yang tidak diduga-duga. Istighfar. Iya, makanya jangan ngelendang terus hidup ini. Apa yang ngelendangi punya Allah? Apa paling stres? Jangan. Ayo sering baca istighfar ya. Siap? Malam hari mohon pada Allah. Yang berikutnya nomor 4, seneng taubat. Ataibu minadz-dzambi kama la dambalah. Bu, orang taubat itu diampuni segala dosanya, diterima tobatnya kepada Allah, apapun dosanya yang pernah dilakukan. Karena kita al-mudznib, banyak dosa, yuk bareng-bareng tobat. Rabbana ya Rabb, zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana du Gusti zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri sendiri, berbuat dosa itu. Wa ilam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni, wa tarhamna, yang menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan rugi. Maka ampuni kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Saya pernah berbuat dosa itu ya Allah, dosa itu ya Allah, dosa itu. Menyesal kepada Allah. Jadi agama mengajarkan ngoreksi diri, bukan mengoreksi orang lah. Bu, siap tobat semua ya. Allah tuh maha pengasih penyayang, apapun dosanya asal menyesal, mohon ampun pada Allah, ampuni semua. Maka jadilah tempat ini tempat tobat kita. Siap? Jangan sampai nggak hadir, jangan sampai ketinggalan. Dan yang terakhir, senang sodak. As-sodaqatu tatfa'ul bala. Kalau pengen husnul khotimah, ada kisah yang indah, dengerin. Ada seseorang nggak pernah sholat, tiba-tiba tetangganya ini mimpi sampai 3 kali, suruh mengajak umroh tetangganya yang nggak pernah sholat. Akhirnya dia tanya sama gurunya, Kiai, wahai Syekh, saya ngimpi suruh mengajak tetangga suruh umroh, padahal dia sholat saja tidak. Ajak saja dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bapak? Saya mau ngajak Bapak umroh. Umroh gimana? Saya sholat saja tidak, nggak bisa sholat, apalagi umroh, nggak ngerti. Udah Bapak sekarang belajar sholatnya, diajari wudhunya, boleh diajak umroh. Bu, datang di Mekah Bu, yang ngajaknya bolak-balik ke hotel, yang diajaknya sholat aja di depan Ka'bah, sujud lagi. Kalau di Masjidil Haram kan 24 jam Bu, boleh. Begitu datang ke situ lagi sujud, hari kedua lagi sujud, ketiga Bu, lihat lagi sujud, setelah
panggil nggak nyaut, akhirnya jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi, dia wafat husnul khotimah sedang sujud di depan Ka'bah. Alhamdulillah. Kaget, yang ngajaknya itu pulang, datang tanya ke istrinya, Bu, kalau bapak malahnya apa? Hebat sekali. Suami saya tuh seorang pegawai, jadi kalau dapat gaji tiap bulan itu, yang separuh itu untuk nenek tua yang hidupnya terlantar sendirian. Sedekah. Neneknya doain, ya Allah semoga beri saya ini husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah. Bu, akhirnya yang mengajak umroh itu sadar, ya, bahwa dengan sedekah itu tatfa'ul balak, akan terhindar dari musibah dunia dan kelak di akhirat. As-sakhi qaribum minallah, kata Kanjeng Nabi, orang dermawan dekat dengan Allah. Qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Bu, ba'idum minanar, jauh dari neraka. Sekarang orang dermawan meninggal dunia, orang memuji enggak? Ya Allah, moga-moga dia diampuni dosanya, dia udah dermawan, nyumbang ini, nyumbang masjid, nyumbang pesantren, fakir miskin yatim piatu, ya Allah. Betul begitu? Tapi kalau orang mati medit itu aja, mati orang kaya syukur medit. Iya enggak begitu? Iya enggak begitu? Nah itu wasiat Rasulullah 5 macam. Kalau pengen husnul khotimah, semoga ya Allah kita hadir sini bisa mengamalkan semua wafatnya husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Allah makhtim lana bi husnil khotimah. Semoga bisa istiqomah. Allahumma anta salam wa minka salam, salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Aduh Gusti kula nyuwun diparingi istiqomah. Aduh Gusti kula nyuwun benjang pejah husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Al-Fakir, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal ampun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.